Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Baru Silitonga dengan NIM B1B1230131 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik, di mana hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Di sini saya akan membahas hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Hubungan ilmu sosiologi dapat membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pertambahan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan ketegangan politik dan meningkatnya masalah-masalah organisasi sosial dan politik. Jadi, ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi atau kalau melihat manusia. Lanjut, yang kedua yaitu ada antropologi. Antropologi menyumbang pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat. Masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Mula-mula penelitian tentang negara-negara baru berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kedudukan, dan peranan elit nasional. Ketiga, ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan kemuka. Tujuan umum ilmu ekonomi yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Pemikiran yang berpangkal tolak pada faktor kelangkaan scarcity menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi semakin dibutuhkan untuk menganalisa siasat pembangunan nasional. Seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peranan perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri. Yang keempat yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengalami kegiatan manusia dan segi-segi eksternal atau lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa, maupun dari segi intern, kesehatan fisik perorangan, semangat, emosi. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi atau informal leadership turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan, bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan-tindakan serta
tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan dukungan sosial, selain pemberi pandangan-pandangan baru dalam penelitian tentang kepemimpinan psikologi sosial, dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing, ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat. Ada ilmu bumi. Menurut Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Dan seorang Swedia bernama Rudolf Killen menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis, ilmu bumi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam penyusunan politik luar negeri dan politik nasional. 6. Ilmu hukum. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum. Selain dari itu, ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan-kupasan mengenai negara hukum atau free state yang menekankan bahwa perasaan keadilan merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari negara. Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menertibkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan olehnya bersifat normatif, yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf.